Selamat datang di video praktikum mekanika tanah. Di dalam video ini, kita akan memahami secara mendalam tentang berbagai pengujian yang digunakan untuk menganalisis sifat fisik dan mekanik tanah. Adapun beberapa pengujian yang akan dilakukan adalah 1. Pengujian gradasi ayakan, 2. Pengujian hydrometer, 3. Pengujian konsistensi, meliputi liquid limit, plastic limit, dan plastic index. 4. Pengujian pemadatan atau standard fracture test. 5. Pengujian kuat geser atau direct shear test. Dan 6. Pengujian unconfined compressive strength atau UCS. Pengujian gradasi ayakan. Kita akan memulai praktikum dengan langkah yang pertama, yaitu pengujian gradasi ayakan. Sebuah pengujian untuk mengevaluasi distribusi ukuran butir dalam sampel tanah. Hasil dari pengujian ini dapat digunakan untuk menentukan jenis tanah dan dapat memberikan informasi penting dalam perencanaan dan analisis proyek konstruksi. Dalam pelaksanaannya akan digunakan referensi dari ASTM C136. Tahap pertama adalah persiapan sampel tanah. Ambil sampel tanah kurang lebih 1 kg dari area yang akan diuji dan pastikan sampel tersebut mewakili kondisi tanah di lokasi tersebut. Kemudian, bersihkan sampel tanah dari material selain tanah. Keringkan sampel hingga kadar air tanah 0% dengan cara dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, ambil sampel tanah yang sudah kering. Setelah sampel tanah siap diuji, persiapkan alat pengujian gradasi ayakan yaitu sieve shaker. Ambil ayakan dengan nomor 4, 10, 30, 40, 80, 100, dan 200. Susun ayakan tersebut dari nomor terkecil hingga terbesar dengan nomor terkecil berada di atas. Tambahkan wadah di bagian paling bawah untuk mewadahi tanah yang lolos ayakan nomor 200. Letakkan susunan ayakan tersebut dalam alat sieve shaker. Masukkan sampel tanah yang sudah dikeringkan tadi ke dalam ayakan yang telah disusun dari atas. Tutup ayakan menggunakan penutup. Kunci ayakan agar tidak lepas saat alat dijalankan. Setting sieve shaker selama 7 menit dan pencet start. Ayakan akan berjalan selama 7 menit. Setelah alat selesai mengayak, buka kunci dan lepaskan penutup ayakan. Ambil ayakan dan timbang tanah yang tertahan pada masing-masing ayakan. Catat berat tanah tersebut pada formulir yang telah disediakan. Proses pelaksanaan pengujian gradasi ayakan telah selesai dan sekarang kita lanjut bagaimana cara melakukan pengujian Attenborough limit. Pengujian Attenborough limit. Pengujian ini digunakan untuk menentukan batas-batas konsistensi tanah. Adapun batas-batas tersebut antara lain adalah batas cair atau liquid limit dan batas plastik atau plastic limit. Liquid limit atau batas cair adalah keadaan di mana kadar air tanah pada kondisi tanah mulai berubah dari keadaan plastis menjadi cair. Keadaan plastic limit adalah keadaan di mana kadar air transisi dari keadaan semi padat ke keadaan plastis. Hasil dari liquid limit dan plastic limit tersebut dapat digunakan untuk menentukan plasticity index. Salah satu implementasi dari pengujian ini digunakan untuk menentukan jenis tanah. Dalam pelaksanaannya akan digunakan referensi dari ASTM D4318. Langkah pertama dalam pengujian Attenborough limit ini adalah mempersiapkan sampel yang telah lolos ayakan nomor 40. Pastikan sampel yang digunakan mempunyai kadar air 0% dengan dikeringkan terlebih dahulu melalui oven 110 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah sampel selesai disiapkan, siapkan alat-alat pengujian liquid limit seperti Casagrande Grooving Tools, penggaris, wadah, botol yang telah berisi air bersih, dan spatula. Masukkan tanah secukupnya pada wadah dan tambahkan air secukupnya. Aduk tanah hingga air tersebar secara merata. Setelah dirasa cukup, masukkan sampel tanah ke dalam alat Casagrande menggunakan spatula. Ratakan tanah menggunakan spatula. Belah sampel tanah menggunakan grooving tools. Setelah tanah terbelah, jalankan alat Casagrande dan hitung pukulan dari alat tersebut.
Siapkan penggaris untuk mengukur jarak antara belahan tersebut setelah dijalankan. Perhitungan pukulan selesai apabila tanah dapat menutup sepanjang 12,5 mm. Catat jumlah pukulan dan ambil sampel tanah yang telah selesai diuji tersebut ke dalam cawan. Timbang tanah tersebut dan catat beratnya. Masukkan sampel tanah ke dalam oven 110 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah kering, timbang berat tanah tersebut dan catat hasilnya. Liquid limit didasarkan pada kadar air tanah saat terjadi pukulan ke-25 pada alat Casagrande. Namun, sangat sulit untuk menyesuaikan kadar air tanah untuk menutup sepanjang 12,5 mm pada 25 pukulan. Oleh karena itu, pengujian liquid limit harus dilakukan setidaknya 5 kali dengan kadar air yang berbeda-beda, sehingga akan didapatkan jumlah pukulan yang berbeda pula. Direkomendasikan untuk didapatkan hasil pukulan di rentang antara kurang dari 25 dan lebih dari 25. Setelah didapatkan data hasil pengujian liquid limit, kita lanjut ke pengujian plastik limit. Hasil dari pengujian liquid limit akan digambarkan dalam sebuah grafik hubungan antara jumlah pukulan dengan kadar air. Dari grafik tersebut akan terbentuk sebuah persamaan yang digunakan untuk menghitung kadar air pada pukulan ke-25. Adapun nilai X sebagai jumlah pukulan dan Y sebagai kadar air. Setelah kita menyelesaikan pengujian liquid limit, selanjutnya kita akan melakukan pengujian plastik limit. Siapkan alat plastik limit terlebih dahulu seperti plat kaca, botol yang berisi air, dan batang pembanding dengan diameter 3,2 mm. Ambil sampel tanah kering yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan campurkan dengan air secukupnya hingga merata. Ambil sampel tanah tersebut sekitar 1,5 hingga 2 gram dan bentuk tanah yang dipilih tersebut menjadi bulat. Jatuhkan sampel tanah yang berbentuk lingkaran tersebut dari atas. Apabila sampel tanah melekat pada plat kaca, maka hal tersebut mengindikasikan terlalu banyak kadar air, sehingga perlu ditambahkan tanah kering kembali. Apabila tanah yang dijatuhkan pecah, maka mengindikasikan kurangnya kadar air, sehingga perlu ditambahkan air. Sampel yang dapat digunakan adalah tanah yang dijatuhkan dari atas, mampu sedikit menggelinding, tidak melekat, dan tidak pecah. Gulung sampel tanah tersebut menggunakan tangan dengan diameter yang seragam hingga berdiameter 3,2 mm atau menyamakan dengan batang pembanding. Tekanan tangan atau jari yang dibutuhkan akan sangat bervariasi sesuai dengan tanah yang diuji. Tekanan yang dibutuhkan biasanya meningkat dengan meningkatnya plastisitas. Tanah rapuh dengan plastisitas rendah sebaiknya digulung di bawah tepi luar telapak tangan atau di pangkal ibu jari. Ketika tanah mencapai diameter 3,2 mm, gulungkan lagi sampel tanah hingga sampel tanah putus. Apabila tanah belum mencapai diameter 3,2 mm dan terjadi putus, maka sampel tersebut tetap dapat digunakan. Sampel tanah yang telah putus-putus, ambil dan letakkan pada cawan, kemudian timbang dan catat berat basahnya. Masukkan ke dalam oven 110 derajat Celcius selama 24 jam. Ambil sampel tanah yang sudah kering dan timbang beratnya. Catat hasil tersebut pada formulir. Setelah didapatkan hasil liquid limit dan plastik limit, indeks plasticity dapat dihitung dari nilai liquid limit dikurangi dengan plastik limit. Indeks plasticity dapat dikategorikan melalui tabel Burmeister 1949. Hasil batas-batas Atterberg ini dapat digunakan untuk menentukan jenis tanah. Pengujian tekan bebas UCS. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui nilai kuat tekan tanah bebas. Salah satu implementasi dari pengujian ini sebagai parameter menentukan tingkat kekuatan tanah dalam menerima beban. Dalam pelaksanaannya akan digunakan referensi dari ASTM D2166. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari sampel tanah dengan menggunakan cetakan. Setelah itu, keluarkan tanah dari cetakan untuk disiapkan pada tahap pengujian. Kemudian, sampel tanah dimasukkan ke dalam mesin Unconfined Compression Machine. Setting vertical dial reading dan juga load dial reading guna dilakukan pembacaan pada saat pengujian.
Pastikan vertical dial reading dan juga load dial reading dalam keadaan normal tanpa beban atau disposisi 0. Jalankan mesin dengan menekan tombol up supaya sampel mendapat tekanan. Catat setiap 1 menit dengan nilai vertical dial reading dan juga load dial reading mendapatkan hasil angka putaran pada formulir. Jika jarum pada vertical dial reading sudah tidak bisa berputar kembali, maka pengujian sudah selesai. Setelah didapatkan hasil pengujian, tekan bebas ini dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan tanah dalam menahan tekanan aksial atau gaya tekan tanpa adanya dukungan lateral yang signifikan, khususnya pada tanah lempung. Proses pelaksanaan pengujian tekan bebas atau UCS telah selesai dan sekarang kita lanjut bagaimana cara melakukan pengujian pemadatan tanah. Pengujian pemadatan tanah. Pengujian ini digunakan untuk menghitung energi pemadatan, menghitung berat volume kering maksimum, dan menghitung kadar air optimum pada tanah. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui energi pemadatan, berat volume kering maksimum, dan kadar air optimum pada tanah. Dalam pelaksanaannya akan digunakan referensi dari ASTM D698. Langkah pertama dalam pengujian pemadatan tanah ini adalah siapkan sampel yang telah lolos saringan nomor 4. Kemudian masukkan ke dalam oven 110 derajat Celcius selama 24 jam. Ambil sampel tanah yang sudah kering dari oven. Setelah itu siapkan tanah kering maksimal sebanyak 2 kg. Siapkan juga air dengan prosentase yang berbeda-beda tergantung dengan karakteristik pada tanah yang akan diuji. Kemudian sampel tanah dimasukkan ke dalam loyang. Campurkan tanah dengan air secara merata. Sampel tanah dibagi menjadi 3 loyang. Sebelum dimasukkan sampel, mold terlebih dahulu diolesi menggunakan pelumas. Sampel tanah dimasukkan ke dalam mold sebanyak 3 lapis. Tumbuk setiap 1 lapisan dengan mesin TS356 Proctor dan CBR mesin sebanyak 25 tumbukan. Ambil sampel tanah dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Timbang sampel yang sudah dilakukan proses pengujian pemadatan, kemudian catat di lembar formulir praktikum. Masukkan ke dalam oven 110 derajat Celcius selama 24 jam. Ambil sampel tanah yang sudah kering dan timbang beratnya. Catat hasil tersebut pada formulir. Pengujian pemadatan tanah dilakukan berkali-kali hingga didapatkan berat volume kering maksimum. Jadi setelah digambar dengan grafik ada titik teratasnya. Hasil dari pengujian pemadatan tanah ini dapat digunakan untuk optimalisasi kepadatan tanah di lapangan, sehingga membantu meningkatkan daya dukung tanah dan mengurangi resiko penurunan. Proses pelaksanaan pengujian pemadatan telah selesai dan sekarang kita lanjut bagaimana cara melakukan pengujian kuat geser. Pengujian kuat geser. Pengujian ini digunakan untuk menghitung kohesi tanah dan juga menghitung sudut geser tanah. Hasil dari pengujian ini dapat digunakan dalam banyak keperluan, seperti penentuan daya dukung tanah, analisis stabilitas lereng, dan perencanaan fondasi. Langkah pertama, yaitu mengambil sampel tanah menggunakan ring cetakan pada tanah dengan kedalaman kurang lebih 1 meter. Kemudian keluarkan sampel pada ring menggunakan pendorong cetakan. Letakkan sampel tanah shear box dan jangan lupa untuk mengunci terlebih dahulu. Atur kedudukan beban agar setimbang menggunakan skrup beban. Letakkan beban dan atur semua dial tepat pada posisi 0. Buka kunci pada shear box dan alat dapat dijalankan. Lakukan pencatatan pada dial shear stress dan displacement setiap kelipatan 0,2 mm pada dial pergeseran shear box. Pembacaan diakhiri ketika terjadi kegagalan yang diindikasi dengan dial pada tegangan geser yang sudah tidak naik lagi selama 3 kali pembacaan. Hasil data ini digunakan untuk menggambarkan grafik hubungan antara tegangan normal dengan tegangan geser saat terjadi kegagalan. Dari grafik tersebut akan diketahui nilai sudut geser dan kohesi. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
agar tidak ketinggalan ilmu yang bermanfaat lainnya dari kami. See you in the next video.